Salam teman-teman, oke. Hari ini kita sampai Yeremia 1, 2, dan 3. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih atas hari ini. Kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang memberi kami perlindungan, memberi kami kesehatan, memberi kami kemenangan. Engkau Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kau yang ajari setiap kami Tuhan untuk mengerti, untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Tuntun kami Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita baca pada Yeremia 2 ayat 5-7. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, ini Tuhan, kunya Tuhan, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku, Tuhan, telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Perhatikan, tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku, telah kamu buat menjadi kekejian. Tuhan ngomong apa? Ya, ingat gak sih? Kita tuh dulu apa sebelum diangkat Tuhan? Sebelum kita ditolong Tuhan, kita tuh apa sih? Saya itu sampah. Saya yakin, saudara semua, dulu sebelum diangkat Tuhan, saudara itu sampah. Sekarang, mungkin saudara gak dianggap seperti orang di tanah yang tandus, tanah yang sangat kering dan gelap, dalam kesendirian. Tidak ada yang memperhatikan, mungkin tidak ada yang menganggap. Tetapi lihat, lihat sekarang, lihat hidupmu. Lihat bagaimana Tuhan memberkati kita. Benar gak? Mungkin saudara pernah diambang kematian. Mungkin saudara pernah diambang kehancuran. Tetapi Tuhan tolong saudara, tolong kita. Masalahnya, setelah Tuhan berkati kita, setelah Tuhan tolong kita, segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Kita sudah melupakan Tuhan. Kita tidak lagi segenap hati mengandalkan Tuhan. Kita tidak lagi mau dipakai Tuhan. Kita tidak lagi mau mati-matian dengan Tuhan. Saya yakin, saat ini Tuhan sedang bergerak. Tetapi berapa yang mau diajak untuk bergerak dalam Tuhan? Beberapa orang lupa bahwa berkat yang ada itu dari Tuhan. Saya itu sampah, saudara. Kalau saya berpikir sekarang semua diam, saya ingin bergerak. Tiap malam saya tanya ke Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Tiap malam. Saya sebenarnya sedang agak senang juga sih. Karena beberapa waktu yang lalu, saya itu biasanya kan kalau pelayanan, diberkati Tuhan lewat orang. Tetapi saya mengalami di mana saya mau pelayanan dan gak ada sarana pendukung. Ini seperti Tuhan ngetes saya. Gimana? Kamu tahu gak? Semua hartamu itu milikku. Tuhan seperti gitu. Ini benar. Kemudian saya korbankan salah satu. Ya sebenarnya cuma satu sih. Tapi enggak cuma satu. Jadi ada dua motor. Ya. Nah, yang satu motor memang dipakai anak saya, yang satu motor itu biasanya saya buat pelayanan. Tapi seringkali sekarang karena situasi dan keadaan lagi pula motornya juga belum terlalu bagus. Jadi masih bahaya kalau buat saya boncengan, maka jarang dipakai. Tuhan seperti ngomong, berani gak jual motormu? Saya seneng, saudara. Saya jual motornya. Seneng. Dan berarti saya berpikir, wah enak ya. Korban dengan Tuhan itu enak. Saya berpikir, Tuhan seandainya bisa. Saya nggak ingin dari orang lain. Saya ingin melayani dengan apa yang langsung kau berikan dalam hidup saya. Tapi ya saya nggak tahu.
ya bagaimana rencana Tuhan, dan saya percaya semua orang punya tugas panggilannya masing-masing. Ya, karena kalau saya serakah semua saya sendiri, ya lalu bagaimana dengan orang-orang yang juga ingin diberkati dalam pelayanan yang saya lakukan. Ya, tapi saya senang. Saya sadar bahwa semua yang ada dalam hidup saya itu milik Tuhan. Tuhan yang tolong saya, Tuhan yang angkat saya, Tuhan yang bawa saya sekarang di tanah yang subur. Menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Dari Tuhan. Begitu juga saudara. Saya yakin. Lihat, lihat. Mungkin dulu pernah ngalami, wah saya benar-benar jatuh Pak, nggak bisa apa-apa. Tapi sekarang, saudara pasti lebih baik, saya percaya. Lalu bagaimana? Masihkah kita mau dipakai Tuhan? Saya ingin bacakan lagi di Yeremia 2 ayat 18 dan 19. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah, betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan, Allahmu, dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Ya, kita itu ketika sudah diberkati. Dulu kita orang yang, wes aku mati-matian dengan engkau Tuhan. Usahaku mati-matian dengan engkau Tuhan. Pekerjaanku mati-matian dengan engkau Tuhan. Sekolahku mati-matian dengan engkau Tuhan. Tetapi setelah kita punya dalam tanda kutip berkat dari Tuhan, seringkali berkat itu kita salah gunakan untuk kita mengandalkan yang bukan Tuhan. Coba ini lihat. Dikatakan sebenarnya ini ngomong tentang Yehuda, dia pergi ke Mesir untuk apa? Minta pertolongan. Dia pergi ke Asyur untuk apa? Minta pertolongan. Dengan memberikan upeti. Ya, saya maaf, bener, ini bener. Teman saya ada yang sakit kena COVID. Kemudian saya tanya di mana Pak sekarang? Di rumah. Iya di rumah Mas. Oke, kita akan doakan. Percaya nggak? Saya yakin dia sembuh. Tapi berapa banyak yang menghabiskan uangnya untuk pergi ke si A, si B, si C, menghabiskan uang untuk obat, vitamin, dan macam-macam. Mengandalkan pertolongan dari yang bukan Tuhan. Berapa banyak? Kita minta pertolongan Mesir. Kita minta pertolongan Asyur. Berkat yang diberikan Tuhan bukan untuk membuat kita semakin mengandalkan Tuhan seperti dulu. Seperti zaman dulu kita berani mati-matian dengan Tuhan. Tetapi sekarang berkatnya malah dipakai untuk hal yang lain. Coba kalau saudara pikir, lebih enak mana sih? Saya punya temen nih, ya dia sakit, kena COVID, kemudian di rumah sakit, dia dikasih banyak minum obat, ternyata obat itu juga membawa efek samping, yang tadinya gulanya rendah menjadi gulanya tinggi. Kenapa nggak di rumah saja? Percaya Tuhan, tetap tenang, mengandalkan Tuhan, jangan takut. Percaya Tuhan pasti sembuhkan tanpa kita harus mengeluarkan upeti. Percaya. Saya ngomong begini karena apa? Saya ngalami. Saya tuh nggak pernah ke rumah sakit. Kalau saya sakit, kakak saya minum obat terus saya tolak. Saudara lihat sampai sekarang saya masih hidup. Karena apa? Tuhan tuh sumber keselamatan. Masalahnya kita berani nggak? Masih berani nggak mati-matian mengandalkan Tuhan? Atau kita minta pertolongan Mesir dan Asyur? Saya akan bacakan perkataan Tuhan tentang orang-orang seperti ini di Yeremia 3 ayat 7 dan 8. Pikirku sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zindahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Jadi berzina dalam Tuhan itu ketika kita mengandalkan yang bukan Tuhan. Itu bersundal namanya, berzina. Kalau kita melihat orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan kemudian mati, kenapa kita ikut-ikutan? Kenapa kita gak berganti aku mau mengandalkan Tuhan? Mati hidup aku mau mengandalkan Tuhan. Kalau saya gitu sih. Daripada saya dikasih surat cerai sama Tuhan, ya jadi kekasihnya, jadi mempelainya. Kemarin teman saya ngomong,
Ya, banyak orang tahu surga itu enak, tapi nggak mau ke surga duluan. Kenapa nggak mau? Tapi saya percaya Tuhan itu baik. Kalau belum waktunya, kita tidak akan dibawa pulang ke surga. Kalau saudara memang masih ingin di dunia ini dan bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kalau memang belum waktunya. Tapi kalau sudah waktunya ya sudah. Ya kita mau ke Sandung aja kalau sudah waktunya ya tetap pulang. Saudara, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai berkat yang dari Tuhan, pertolongan Tuhan yang pernah diberikan, Tuhan yang sekarang membawa kita ke tanah yang subur, Tuhan yang membuat kita menikmati buahnya yang terbaik, membuat kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, membuat kita bersundal dari Tuhan, bersinah dari Tuhan. Saya berdoa tidak ada yang seperti ini. Ya, teman-teman, mulai sekarang percaya. Kalau kena COVID, percaya Tuhan, tenang. Jangan takut. Tuhan berkata 365 kali, jangan takut. Setiap hari berkata jangan takut, tenang saja. Kalau sudah positif COVID, takut, mati beneran. Jangan takut, tenang. Kita punya Tuhan. Tuhan yang pernah menolong kita dulu, juga akan menolong kita sekarang. Percaya Tuhan. Percaya Tuhan. Oke, saya akan berdoa di penutup ini. Bagi teman-teman, saudara-saudara yang kena COVID, saya akan doakan. Tapi ingat, percaya Tuhan. Andalkan Tuhan. Karena saya pun bukan manusia biasa. Saya tidak bisa memberi kesembuhan, tapi Tuhan bisa. Ya semua, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Ampuni segala kesalahan kami. Ampuni kebodohan kami. Ampuni kami yang bersundal dan tidak lagi sepenuh hati mengandalkan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang sangat mengasihi. Ketika kami kembali padamu, ketika kami bertobat, Engkau memulihkan kami Tuhan. Secara khusus Tuhan, hari ini kami berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara kami yang saat ini sedang kena COVID Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Pilu-pilu darah-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah yang ajaib, Allah yang menebus kami, Allah yang menolong kami, Allah yang memberikan kekuatan dan kesehatan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, tetap tuntun kami berjalan dalam kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.